Allah senantiasa Allah rahmati. Kembali lagi di acara podcast Kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya Srinita Imelda selaku host podcast pada hari ini yang akan membawakan tema dengan judul Yuk Lipat Gandain Kebaikan. Nah, saat ini saya sudah bersama salah satu narasumber kita yang sangat istimewa sekali, yaitu dengan Ibu Bunga Maratus Salihah MA yang akan mengupas tuntas juga tema kita pada hari ini. Nah, di samping saya ini sudah ada Ibu Bunga. Ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lancar puasanya. Alhamdulillah. Puasa, Sri? Puasa, Ibu. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke acara inti, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast pada hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke acara inti yang dimana kita akan membahas tema yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu tentang yuk kita lipat gandain kebaikan. Nah, mengenai sekarang ini kan kita masih di bulan suci Ramadan ya, Bu, yang dimana ibadah kita lakukan itu selama 1 tahun sekali. Nah, itu kan sangat disayangkan kalau misalkan kita itu hanya puasa saja ya, Bu. Nah, untuk itu mungkin ada pertanyaan dari saya, amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang dapat Allah lipat gandakan pahalanya, Bu? Ya, terima kasih Srinita. Iya. Ya, terima kasih sudah dibuka kegiatan kuliner ini. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada tim Korsa dan pembina Korsa sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan informasi mengenai topik kita ini, bagaimana melipat gandakan kebaikan. Alhamdulillah, jadi kita merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa barang siapa pada bulan ini atau bulan Ramadan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lain. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan di bulan lain. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Nah, jadi berdasarkan hadis riwayat tersebut, bahwa ketika bulan Ramadan itu apapun kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Khususnya memang ibadah di bulan puasa ya, puasa Ramadan, kemudian tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, dan juga terutama sedekah. Jadi kita sering lihat misalnya di jalan-jalan itu orang bagi-bagi takjil. Nah, bagi takjil itu salah satu bentuk sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi ada tiga amalan yang bisa kita maksimalkan selama bulan Ramadan agar pahala kita dilipat gandakan. Yang pertama itu sudah pasti puasa, yaitu puasa wajib. Lalu kita tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi walaupun sholat tarawih itu sama dengan sholat malam di bulan-bulan sebelumnya, bulan selainnya, tapi kalau kita bertarawih dan dilanjutkan dengan tadarus, maka 70 kali lipat kebaikan atau pahalanya. Dan amalan yang selanjutnya itu sedekah, kayak tadi bagi-bagi takjil, kita memasak untuk teman kita, untuk saudara kita, itu salah satu bentuk sedekah. Nah, untuk amalan puasa, amalan puasa itu sudah ada anjurannya berdasarkan Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang perintah Allah itu puasa itu wajib dan harus kita lakukan bagaimana dilakukan oleh umat-umat muslim lainnya sebelum kita. Lalu selain itu ada namanya tadarus Al-Quran dan tarawih, itu juga diriwayatkan di hadis dan juga di Al-Quran ya. Kalau salah satunya di hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasai, bahwa barang siapa qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Jadi qiyamul lail ini kalau dalam bulan puasa namanya tarawih ya. Lalu ada juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ya apapun kebaikan ataupun kegiatan ibadah yang kita lakukan selama bulan puasa ini yang memang akan mendapatkan balasannya itu lebih baik atau lebih banyak dibanding bulan-bulan lain dari bulan Hijriah. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 105, yaitu lanjutan dari anjuran berpuasa,
bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir di bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Itu salah satu ayat ya yang menjelaskan dan menguatkan bahwa puasa Ramadan itu memang wajib dan ada kemudahan bagi orang yang sedang di perjalanan atau musafir. Dan yang bersedekah itu, bahwa bersedekah itu memiliki keutamaan dan manfaat bagi kita ya umat muslim, bahwa selain kita mendapatkan pahala, bersedekah juga bisa menghapus dosa dan juga memberikan kebahagiaan, atau kita juga dapat membantu kaum miskin dan yang membutuhkan, serta cara kita untuk meraih keberkahan dan meningkatkan rezeki kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu amalan yang mungkin bisa kita sama-sama lakukan dan kita perbanyak selama bulan puasa ini. Ya, mungkin banyak sekali yang bisa kita lakukan. Selain puasa juga kita bisa tarawih, tadarus, dan bersedekah. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Kalau misalkan kita sudah tidak lagi nih di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan berikutnya gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tuh selalu istiqomah dalam kebaikan? Jadi tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja itu. Oke. Jadi istiqomah itu kan berarti kita teguh ya, teguh. Kita melakukan sesuatu yang kita lakukan itu secara kontinu atau secara berkelanjutan. Nah, tujuannya bagaimana kita istiqomah dengan amalan yang sudah kita lakukan selama bulan puasa. Itu yang pertama, kita ingat bahwa ibadah itu bukan yang memberatkan. Ibadah itu merupakan salah satu jalan kita untuk yang pertama meraih kebahagiaan ya, atau juga mendekatkan kita untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita apa di dunia ini, yaitu untuk masuk ke surga. Nah, kalau kita berpegang teguh dengan cara istiqomah dalam melakukan kebaikan, ya mungkin nggak kita sadari manfaatnya, tapi orang lain akan memberikan timbal baliknya. Jadi misalnya kayak kita tadi berpuasa selama bulan Ramadan, kita full puasa. Nah, setelah bulan Ramadan, kita karena sudah terbiasa berpuasa, maka mungkin kita kalau nggak puasa 1 minggu sekali misalnya, atau puasa Senin Kamis, mungkin ada yang kurang. Kita merasakan manfaatnya itu kan nggak sadar. Nah, kalau juga misalnya kita tarawih dan tadarus itu kita lanjutkan setelah bulan Ramadan dengan cara sholat malam, terus baca Al-Quran ketika senggang. Itu kan jadi salah satu kebiasaan baik ya. Istiqomah itu menjadi suatu kebiasaan yang baik. Dan yang bersedekah itu memang nggak ketika kita sedang dalam kelapangan. Jadi sedekah itu sangat lebih bernilai ketika kita sedang tidak merasakan kelapangan pun kita mampu bersedekah. Misalnya kita punya uang 10.000. Nah, menurut kita 10.000 itu cukup untuk makan 1 kali, misalnya makan siang. Tapi ketika kita melihat teman kita belum makan dan dia nggak punya uang, 10.000 itu akan terasa sangat banyak kalau kita berbagi. Nah, jadi cara biar kita tetap istiqomah melakukan amalan dan kebaikan selama bulan Ramadan itu, kalau memang terus kita lakukan berkesinambungan terus menerus, itu akan menjadi kebiasaan. Dan kalau kita melewatkan, itu akan merasa kita ada yang kurang. Baik, Masya Allah, indah sekali pembahasan tema kita pada hari ini, yang dimana dapat kita simpulkan ya Ibu, kalau di bulan suci Ramadan ini apapun yang kita lakukan itu pasti dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan cara kita istiqomah itu ya karena kita terbiasa melakukan hal-hal tersebut. Baiklah, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Bunga yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat sekali. Semoga berkah untuk kita semua, khususnya untuk sahabat kuliner. Baiklah, mungkin kita tutup podcast pada hari ini. Saya selaku host memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.